이름이 허준재예요? 엄마가 허준재 어렸을 때 데리고 나 나가면 데리고 어디 나가면 허준재. 헤라클레스던데? 준재야. 미안해. 그리고 붙잡혀 가겠지. 여기는 어디야? 내가 왜? 준주야. 준주야. 그림정하는 게 왜 이렇게 힘들었는지 그때로 돌아가고 싶었는데 이제와 더분 아직 아니에요, 아버지. 아빠 미안. Sebelum kejadian, ternyata Ji-hyun sempat tiba di kamar ayahnya dan mendengar permintaan maaf terakhir ayahnya terhadap Ji-hyun. Mendengar hal itu, ia pun sempat menangis lalu kemudian Presdirhyo mengembuskan nafas terakhirnya. Ji-hyun yang baru menyadari ada yang tidak beres melihat gelas air yang baru saja diminum ayahnya itu. Tahu jika isinya adalah racun, ia pun segera membuang isinya dan mencuci gelas tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu, barulah ia menghubungi polisi. Tak lama setelah polisi datang dan menanyai, mereka pun segera membawa jenazah ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis. Di saat itulah Jong-jae datang dan mendapati ayahnya telah tiada. Melihat Ji-hyun keluar dari rumah bersama seorang detektif, Jong-jae yang tidak bisa lagi menahan diri langsung memukulnya sembari menyalahkan Ji-hyun dan ibunya atas kematian sang ayah. 장례 진행하라고 검사 지휘소 올 겁니다. 장례 준비하고. 일로 와, 이 새끼야! 너는 그 여자 때문에 동생이야! 네가 뭔데? 네가 뭔데, 이 새끼! 그래, 그렇게 정신 차려. Di rumah sakit, dengan ditemani oleh Ji-hyun dan si detektif, Seo-hye mendatangi kamar jenazah. Ia pun berakting seolah-olah terpukul atas kematian suaminya itu. Sementara yang lainnya hanya menatap aksi itu dengan tatapan dingin. Bahkan Seo-hye menatap aktingnya itu dengan berpura-pura pingsan. Setelah itu Yoran menanyakan pada Jong-jae apa yang terjadi pada ayahnya. Jong-jae memberitahukan bahwa hasil pemeriksaan medis baru akan keluar besok pagi. Yoran kemudian menceritakan bahwa ia sempat bertemu dengan Presdirhyo, tetapi saat itu ia berpura-pura tidak mengenalinya. Jong-jae pun lalu memberitahukan jika ayahnya mengalami kerusakan kornea dan tidak bisa melihat dengan jelas yang membuat ia pun terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Seo-hye menghubungi pengacaranya dan memintanya untuk secepatnya menyelesaikan urusan warisan sesuai dengan wasiat Presdirhyo. Sementara saat keluar dari ruang bawah darurat, tanpa sengaja Ji-hyun bertemu dengan Namdo. Ia lalu mengajak Namdo untuk berbicara empat mata. Di sini Namdo meminta agar ia diperlakukan dengan baik karena dia selalu ada di pihak yang memiliki banyak uang. Tanpa berpikir panjang, Ji-hyun pun lalu meminta Namdo untuk membunuh Jong-jae. Singkat cerita, detektif Ho membawa surat penggeledahan dan melakukan pemeriksaan di rumah Presdirhyo. Dengan tenang, Seo-hye pun menemui mereka dan terlihat sudah mengenakan baju pemakaman.
Sementara itu, pihak kepolisian sendiri belum berhasil menemukan sesuatu di rumah itu yang membuat mereka pun frustasi. Acara pemakaman Presiden Heo pun berlangsung. Dengan ditemani oleh Jinjo, Yoran ikut datang menghadiri acara tersebut. Lalu saat Yoran berada di toilet, Seo-hye mendatanginya dan menceramahinya. Tanpa berkata apa-apa, Yoran langsung menampar Seo-hye, dan ketika Seo-hye hendak menampar balik Yoran, Sim Chung tiba-tiba muncul dan menangkap tangan Seo-hye. Seo-hye lalu berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Sim Chung. Namun Sim Chung memegangnya dengan erat sambil memejamkan matanya. Sim Chung kemudian mulai masuk ke dalam pikiran Seo-hye dan melihat isi ingatan dari Seo-hye. Ia pun akhirnya tahu tentang semua yang diperbuat oleh Seo-hye. Dan bukan hanya itu saja, Sim Chung juga mengetahui tempat di mana Seo-hye menyembunyikan Ma De-yong. Setelah kejadian itu, Sim Chung pun menghampiri Jong-jae dan memberitahukannya jika ia telah melihat sesuatu. Jong-jae dan Sim Chung lalu tiba di rumah Presiden Heo bersama Detektif Hong. Tanpa basa-basi, Sim Chung mengajak mereka menuju basement dan membuka pintu rahasia di balik tembok kayu yang ternyata terdapat sebuah kamar. Di sana juga terdapat bunga Nordic Wolf yang sebelumnya dicari-cari pihak kepolisian. Setelah mengetahui semuanya, beberapa tugas kepolisian pun mendatangi tempat acara pemakaman Presiden Heo. Lalu dengan barang bukti yang baru saja ditemukan, Detektif Hong pun menyatakan bahwa kematian Presiden Heo kini dinyatakan sebagai kasus pembunuhan dan dipastikan akan dilakukan autopsi. Ia juga menangkap Seo-hye sebagai tersangka utama pembunuhan dan langsung membawanya pergi. Setelah itu, pengacara Seo-hye memberitahu Seo-hye untuk menghindari semua pertanyaan pihak penyidik dengan berpura-pura sakit atau menjawab tidak tahu. Hingga akhirnya, strategi itu berhasil dan pihak kepolisian mau tidak mau melepaskan Seo-hye dari tahanan karena sudah melewati batas waktu penahanan. Di sisi lain, saat Jong-jae sedang menuju mobilnya, Nam-do tiba-tiba menghampirinya dan tanpa disangka, ia memukul kepala Jong-jae dengan sebatang besi hingga Jong-jae tak sadarkan diri. Tae-oh yang kebetulan sedang mengecek rekaman CCTV mengetahui kejadian tersebut dan memberitahu Sim Chung yang kebetulan juga sedang berada di dekatnya. Tak lama mereka berdua pun segera menyusul mobil Jong-jae yang dikendarai oleh Nam-do. 허준재가 왜? 태호야, 네가 하나 모르는 게 있는데. Tak berselang lama, Nam-do menggendong Jong-jae untuk menemui Ji-hyun dan Seo-hye yang sudah menunggu mereka di suatu gudang. Di sana, Ji-hyun memerintahkan Nam-do untuk mengikat Jong-jae di kursi yang telah disiapkan. Jong-jae yang tersadar segera mempertanyakan tindakan Nam-do tersebut. Nam-do lalu berdalih bahwa Jong-jae sudah berubah sejak kedatangan Sim Chung. Nam-do lalu mengeluarkan sebuah suntikan yang sudah berisi cairan lalu menyuntikannya ke paha Jong-jae. Tak berselang lama, Jong-jae mulai merintih kesakitan, namun tanpa diduga, tiba-tiba saja di balik kardus belakang Seo-hye muncul Detektif Hong, kemudian menyusul beberapa orang polisi keluar dari tempat persembunyian mereka. Tanpa menunggu lama dan dengan bukti yang kuat, akhirnya Seo-hye kembali diborgol oleh mereka. 네가 어떻게 알았지 그래? 아이씨. 너이 새끼. 아구 맞추기 어렵지 않을 것 같다. 당신이 아버지한테 어떻게 그래? 사실 그 약물 그럴까? 네가 가면 당신 제 지금 공황장애셔. 빨리 체포해서 감방에 쳐넣어. Ternyata setelah Nam-do bertemu dengan Ji-hyun di rumah sakit, Nam-do menceritakan segala sesuatunya pada Jong-jae dan Detektif Hong. Ia pula lah yang mengusulkan untuk menjebak Seo-hye dan Ji-hyun dengan berpura-pura menuruti mereka. Saat Seo-hye dibawa keluar dari gudang, beberapa mobil polisi datang dan mengepung Ji-hyun. Ji-hyun hanya bisa melongo dan kebingungan ketika melihat ibunya sudah dalam keadaan diborgol. Tanpa disangka, Ji-hyun lalu memberontak dan berhasil melepaskan diri dari pegangan dua orang polisi yang menahannya. Ia lalu merebut pistol milik salah satu di antaranya, lalu mengarahkannya kepada Jong-jae. Melihat hal itu, Sim Chung kembali teringat bahwa leluhur Ji-hyun lah yang telah membunuh Dam Ryung di masa lalunya. Tanpa berpikir panjang,
Sim Chung segera berlari dan memeluk tubuh Jong Jae. Bersamaan dengan itu, Ji Hyo pun menembakkan pistolnya. Tembakan itu lalu tepat mengenai tubuh Sim Chung yang langsung membuatnya jatuh ke pelukan Jong Jae. Sedangkan Ji Hyun langsung diringkus kembali oleh beberapa orang polisi. Dalam perjalanannya menuju kantor polisi, Ji Hyun teringat tentang cairan injeksi berisi racun yang ia miliki. Lalu ia pun meminta izin untuk mampir ke kamar kecil kepada polisi. Ternyata Ji Hyun sudah frustasi dengan apa yang sudah terjadi dan meminum racun tersebut. Yang kemudian saat sedang diinterogasi di kantor polisi, Ji Hyun tiba-tiba terjatuh dan nafasnya terengah-engah. Dengan panik, Seo-hye pun bergegas menuju ruang tempat Ji Hyun diinterogasi dan mendapati tubuh anaknya yang berbaring di lantai. Lalu tak berselang lama, Ji Hyun pun mengembuskan nafas terakhirnya di depan ibunya. 이런 독성분으로 만든 주사 앰플이야. 총기 피탈했으니까 특수 공무집행 바... 119 불렀으니까 Sementara itu, Jong Jae, Namdo, dan Tae-oh menunggu dengan cemas kabar Sim Chung yang sedang menjalani operasi di UGD. Beberapa saat kemudian, Namdo memberitahu Jong Jae bahwa ia mendapatkan kabar dari detektif Hong mengenai kematian Ji Hyun yang membuat Jong Jae kaget mendengarnya. Setelah operasi selesai, petugas medis memindahkan Sim Chung ke kamar inap. Dokter yang mengoperasinya kemudian memberitahu Jong Jae bahwa yang terjadi pada Sim Chung adalah sebuah keajaiban, karena ia tidak apa-apa meski peluru menembus jantungnya. Kondisi tubuhnya juga mulai membaik dengan cepat di luar batas normal manusia. Di sisi lain, Madeyong meminta agar ingatannya dikembalikan melalui seorang terapis. Lalu, satu demi satu, ingatan Dayong pun kembali. Dan saat Dayong terbangun dari hipnotisnya itu, Dayong beranjak dari tempat duduknya lalu perlahan menghampiri si terapis itu dan mencekiknya. Untung saja, sesaat kemudian Jong Jae datang bersama detektif Hong dan para anak buahnya. Dan pada akhirnya, kali ini detektif Hong pun bisa menangkap Madeyong. Singkat cerita, Jong Jae mengunjungi manajer Nam yang kini sudah mulai membaik. Di sana, untuk pertama kalinya, manajer Nam memanggil Jong Jae dengan sebutan Dam Ryung. Dan ternyata, manajer Nam dan juga Namdo dahulunya adalah dua orang kepercayaan dari Dam Ryung yang berjanji untuk selalu melindunginya. Karena setelah manajer Nam memanggil Jong Jae dengan sebutan Dam Ryung, dia juga memanggil Namdo dengan sebutan Pak Mo. Singkat cerita, Sim Chung akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Saat akan tidur, dia merasakan jika jantungnya mulai melemah. Hal itu terjadi karena dia harus segera kembali ke lautan jika tidak ingin jantungnya membeku. Singkat cerita, Sim Chung akhirnya menghapus ingatan Jong Jae agar saat dia pergi nanti, Jong Jae tidak merasakan sakit. Lalu setelah melakukannya, Sim Chung pun meninggalkan rumah Jong Jae dan berterima kasih kepada mereka lalu berpamitan pergi untuk sementara waktu. Sim Chung lalu berdiri di pinggir pantai dan kembali ke dunianya sebagai putri duyung. 네가 편해졌으면 좋겠어. 좋아. 이 시간에 나 잠깐 어디 좀 다녀야 할 것 같아. 어딜 가요? 여기서 먹었던 모든 것들이 그리워질 거야. 간직할게. 3 tahun pun berlalu. Namdo dan Tae-oh masih saja tinggal di rumah Jong Jae.
Jongjae meminta agar mereka segera pindah, tapi Yoran membela mereka dan mempersilahkan mereka berdua tetap tinggal hingga mereka menikah nanti. Tak lama, Jongjae tiba di sebuah kantor kejaksaan. Ternyata hari itu ia mulai bekerja sebagai magang di sana. Di pintu kantor, ia sudah ditunggu oleh detektif Hong yang datang menjemputnya. Sambil makan, detektif Hong yang sudah lama tidak bertemu dengan Jongjae menyatakan rasa leganya karena Jongjae kini sudah kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, di suatu tempat, Namdo ternyata kini menjadi seorang pengajar. Dengan kemampuan berbicaranya, semua muridnya pun menyukai cara mengajarnya itu. Lalu, acara kumpul-kumpul ketiganya pun berlanjut di rumah Jongjae. Kali ini, Tae-oh juga sedang bergabung di sana. Ia kini menjadi white hacker yang bekerja dengan mencari celah keamanan sistem suatu perusahaan. Singkat cerita, Sim Chung akhirnya kembali ke daratan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menjual mutiara-mutiara yang ia bawa ke toko perhiasan. Sim Chung lalu tiba di rumah Jongjae dan Namdo yang membukakan pintunya. Beberapa waktu kemudian, Jongjae akhirnya tiba di rumah dan bertemu dengan Sim Chung. Di sini, Jongjae benar-benar sudah melupakan Sim Chung dan hanya memandanginya saja. Lalu saat salju turun, Sim Chung berjongkok di pinggir jalan karena ia mulai merasakan kesepian setelah Jongjae benar-benar tidak mengingatnya lagi. Namun tiba-tiba, seseorang datang menghampiri dan memayungi Sim Chung. Sim Chung pun perlahan menegakkan kepalanya dan Jongjae lah yang berada di hadapannya itu. 누구시죠? 네, 전 알아요? 잘 아는 건 아니고 사랑해요, 주째. Ternyata, jauh sebelum Sim Chung pergi, Jongjae sudah mencatat segala sesuatu tentang Sim Chung di dalam buku catatan. Yang membuatnya bisa kembali ingat siapa Sim Chung yang sebenarnya. Singkat cerita, Jongjae pun meminta izin untuk bekerja di kantor cabang kejaksaan di distrik terpencil, tempat di mana ia sudah menyiapkan rumah bagi dirinya dan Sim Chung. Permintaannya itu pun dikabulkan. Dan sejak saat itulah, Jongjae dan Sim Chung menjalani hari-hari mereka yang sederhana dengan penuh kebahagiaan di sana. Dan film pun akhirnya tamat. 별일도 없는 그런 시시한 마을에서 너무 먹는 거 아니야? 요새 좀 버르더라. 분발해주라. 우리의 매일이 매 시간이 아득하게